Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Kita sekelompok ya. Kelompok apa? Sejarah. Sejarah apa ya? Sejarah kebudayaan Islam. Bukan. Ah ya, sejarah Islam Indonesia. Guys, mau cerita tahu? Boleh nggak? Tadi pagi saya ditelepon coba sama paman saya. Kenapa? Dia bilang saya dikira dicuri motor, kan tadi malam atau enggak tadi pagi tuh ada pencurian motor. Oh, terus dikira motor Sida yang dicuri gitu? Iya, katanya gini, katanya keluarga dari Pak Fatur Rahman itu yang dari Pegading itu ada yang kehilangan motor, katanya dicuri. Oh, tapi kan Sida di kos. Iya, makanya tadi pagi tuh saya ditelepon coba. Terus setelah saya ditelepon sama paman saya kan kakak saya juga nelpon. Dia panik coba. Dikira motor Sida. Iya. Dia panik, ya Allah, dia bilang. Terus motornya siapa yang dicuri itu? Nggak tahu dah, saya hubungi teman-teman saya yang dari lingkungan saya kan. Tapi nggak ada katanya. Katanya dia pada pulang semua. Terus makanya ya Allah, sampai kakak saya tahu bilang tadi pagi. Iya, pusing saya dengarnya dari tadi pagi tuh dibilang banyak kejadian hari ini, ya Allah. Bosannya. Kita ngapain ya? Kita take video aja ya. Kan kita belum buat video SII itu. Iya, ayo kita bikin apa judul materi kita? Nggak tahu, coba cek di RPS. Ya Allah, panas banget ya hari ini. Kita salah tempat kayaknya. Materi kita masyarakat Indonesia pra-Islam. Masyarakat Indonesia pra-Islam. Iya. Nah, jadi di sini ada beberapa teori yang diungkapkan oleh para ahli mengenai asal-usul bangsa Indonesia. Tapi di sini ada 3 teori yang sangat diyakini oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama itu ada teori Yunan, teori Nusantara, dan teori Out Afrika. Kenapa sih teori yang tadi Jihan bahas itu diyakini oleh masyarakat Indonesia? Kenapa nggak teori-teori lain aja? Nah, karena kan yang pertama itu ada teori Yunan atau teori gelombang migrasi. Jadi teori ini tuh memiliki banyak bukti ilmiah yang kuat. Yang pertama dari bahasa. Jadi bahasa Indonesia ini mirip dengan bahasa Austronesia yang berasal dari Selatan Tenggara, kemudian dari ciri fisik dan genetik sebagian besar masyarakat Indonesia ini cocok dengan nenek moyang dari Asia Daratan. Jadi teori ini dianggap paling lengkap dan paling konsisten, didukung oleh penelitian ilmiah modern. Kemudian ada teori Nusantara. Teori ini banyak diyakini karena teori ini memberi kebanggaan Indonesia. Kemudian ada teori Nusantara. Mengapa banyak diyakini? Karena teori ini memberi kebanggaan identitas bagi masyarakat Indonesia. Jadi di sini banyak orang yang merasa masuk akal oleh teori ini karena nenek moyang bangsa Indonesia ini sudah lama berkembang sendiri di wilayah Indonesia. Di wilayah Nusantara. Terus apa lagi?
Nah, selain itu juga ada bukti arkeologi seperti manusia purba di Indonesia atau Homo erectus, ya, Homo erectus yang sudah ada sejak ratusan ribu tahun lalu. Kemudian ada juga kebanggaan bahwa Indonesia ini bukan hanya daerah yang menerima pengaruh luar, tetapi juga punya sejarah panjang sejarah panjang tentang perkembangan manusia. Kemudian ada teori out of Africa. Teori ini diyakini karena teori evolusi manusia paling diterima di dunia, yang hampir semua ilmuwan sepakat bahwa asal-usul Homo sapiens modern ini berasal dari Afrika. Jadi masyarakat Indonesia ini menerima teori ini karena sesuai dengan penjelasan global tentang asal-usul manusia. Jadi kesimpulannya, ketiga teori ini diyakini memiliki dasar ilmiah dan faktor sosial budaya masing-masing. Kan udah dijelasin asal-usul masyarakat Indonesia. Nah, terus kira-kira gimana sih kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam itu? Nah, menurut di jurnal yang saya baca itu kan jadi kondisi masyarakat Indonesia sebelum kedatangan Islam itu juga sudah memiliki peradaban yang cukup maju dan kompleks. Nah, wilayah Nusantara ini dihuni oleh berbagai suku dan etnis yang memiliki kebudayaan dan kepercayaannya masing-masing. Nah, pada saat itu juga sudah berdiri kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit yang berkembang menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan yang cukup signifikan di Asia Tenggara. Nah, kedua kerajaan ini juga memiliki pengaruh yang cukup luas, meliputi sebagian besar wilayah yang kini dikenal sebagai Indonesia serta berbagai wilayah di luar kepulauan. Terus bagaimana budayanya? Dilan dah. Aduh, satu-satu dulu. Yang mana dulu ini? Saya. Ayo dah. Terus gimana perekonomiannya? Perekonomian Indonesia pra-Islam. Iya. Nah, jadi perekonomian Indonesia pra-Islam itu juga sudah berkembang pesat, terutama dalam hal perdagangan maritim. Nah, dikarenakan posisi strategis kepulauan Indonesia yang berada di jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Dan juga Indonesia kan sebagai penghasil rempah-rempah dan kayu manis dan berbagai komoditas lainnya, yang tentunya itu sangat diminati di pasar internasional. Dan di Indonesia juga kan ada pelabuhan-pelabuhan besar seperti Pelabuhan Sriwijaya. Nah, itu menjadi tempat persinggahan penting bagi para pedagang di berbagai penjuru dunia. Nah, kan tadi dijelaskan struktur ekonominya kan. Bagaimana sih budaya Indonesia itu? Kebudayaan masyarakat Indonesia sebelum Islam. Iya. Nah, jadi kebudayaan masyarakat Indonesia sebelum kedatangan Islam juga sudah sangat berkembang. Seni pertunjukan seperti wayang, tarian, dan sastra. Terus agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia sebelum Islam itu selain Hindu Buddha, ada juga nggak kepercayaan lain? Jadi sebenarnya sebelum Islam datang itu masyarakat Nusantara itu mempunyai kepercayaan, yaitu dinamisme dan animisme. Dinamisme dan animisme. Ya itu udah. Terus yang yaitu meyakini bahwa manusia itu sebelum Islam datang, masyarakat Nusantara itu sudah mempunyai keyakinan itu sendiri. Manusia dengan roh leluhur itu berhubungan seperti alam, leluhur, dan kekuatan gaib. Yaitu kepercayaan itu membentuk Bentuk apa?
membentuk tradisi adat seperti adat, ritual dan sebagainya itu kayak adat gimana ya? Kayak gimana ya? Astagfirullahaladzim. Gimana? Gimana? Kepercayaannya itu membentuk tradisi adat, ritual serta nilai kebersamaannya itu yang menjadi pondasi budaya lokalnya. Terus perbedaan dinamisme sama animisme itu apa? Animisme itu berfokus pada kepercayaannya, seperti dia itu mempercayai roh leluhur seperti gunung, batu dan lain-lain dah yang gaib gitu. Sedangkan Jadi mempercayai benda-benda itu mempunyai kayak punya roh gitu. iya, yang animisme, iya itu dah. Terus yang kedua yang dinamisme itu dia itu meyakini bahwa kepercayaan itu memiliki kekuatan gaib seperti keris gitu. Dia itu seperti keris. Nah, keris itu mempunyai kesaktian. Oh, kayak mempercayai benda-benda yang memiliki kekuatan gitu. Iya, kayak sering dibahas kan sama orang-orang sekitar. Saya dengar-dengar yang dibahas itu keris itu mempunyai kekuatan gaib gitu dah.